Anda sama Keanu. Ini bisa dilihat di sini ya, ketika kita melihat, padahal kita tidak kenal mereka ya, mungkin tidak pernah ketemu ya, atau tidak pernah berteman gitu ya, kalau misalkan posisinya ya. Ini kita bisa melihat perbedaan personal branding dari 3 selebgram ini ya. Ada yang tahu Keanu itu seperti apa brandingnya, personal branding di Instagramnya, atau Dwi Handayani itu seperti apa, atau Awkarin itu seperti apa? Mungkin Oswela sebagai moderator? Dia orangnya ceria, Bu. Ceria, terus agak ini ya, blak-blakan. Oke, untuk Keanu ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya seperti itu ya. Maksudnya perbedaannya ya. Awkarin ini kita bisa melihat orangnya lebih berani ya. Padahal dia sempat latar belakang dia itu kalau nggak salah dia pemenang ini ya Olimpiade Matematika ya. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia membranding dirinya bahwa dia tuh seperti itu gitu. Dan kalau untuk Keanu ini dia orangnya blak-blakan ya, komedi ya, agak ke komedi ya, blak-blakan, tapi kenapa kok followersnya banyak gitu, banyak yang mengikuti gitu, padahal secara bahasa pun dia cablak banget gitu ya, bahasa-bahasa yang kasar dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Dwi Handayani ini saya melihat dia personal brandingnya itu hijaber tapi orangnya santuy gitu ya, maksudnya dalam artian itu tidak yang terlalu fanatik gitu ya. Kalau lihatnya dia memposisikan diri bahwa dia, apalagi sekarang dia sudah punya suami dan anak ya. Jadi brandingnya itu seorang selebgram, dia juga model ya, punya produk juga ya, pengusaha juga ya, owner juga dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat. Nah, kira-kira apa sih pengertiannya personal branding? Boleh di next. Oke, nah ini ternyata merupakan strategi untuk membangun citra diri di mata orang lain, sehingga dengan membangun personal branding, maka orang dapat mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi, walaupun tidak lewat media sosial, komunikasi itu kan dengan cara kita berpakaian, itu merupakan komunikasi nonverbal ya. Kita setidaknya bisa menilai seseorang dari cara kita berpakaian, cara kita berbahasa, cara kita bersikap, attitude kita seperti apa. Itu bisa menandakan atau mempresentasikan kita itu seperti apa, kita itu bagaimana ya, seperti itu. Kalau untuk dengan online personal branding, karena adanya perkembangan teknologi, ternyata personal branding bisa kita lakukan mulai dari dengan media sosial atau dengan media-media yang ada ya, maksudnya tidak hanya orang yang kenal, mungkin sahabat kita atau keluarga kita yang sudah tahu, bahkan orang yang follow kita yang bahkan tidak kenal itu bisa tahu gitu ya, bisa kenal kita. Tapi bagaimana sih cara untuk memanage media sosial untuk membangun personal branding yang baik itu seperti apa ya? Nah ini di sini, oke next silakan. Boleh di next. Di sini saya mengambil salah satu teori, kalau kita bahas dengan teori ya, teori personal branding ini dari kalau nggak salah dari Montoya ya, ini ada 8 konsep personal branding. Bagaimana sih kita untuk, walaupun ya seperti ini, kita tidak secara langsung kita mau membranding kita, tapi orang sudah bisa menilai kita, mempresentasikan kita tadi ya, dari segi kita penampilan, dari segi kita gaya bahasa. Saya juga bisa melihat Oswela dengan Fitriana itu pasti berbeda dari segi karakter ya, karena terlihat dari segi gaya, dari segi penampilan itu berbeda. Seperti itu. Bisa melihat walaupun tidak mungkin 100% kita bisa memahami atau mengerti dan menilai orang tersebut ya, tapi itu bisa mempresentasikan diri kita. Nah, sebagai seorang, apalagi ya kita mahasiswa ilmu komunikasi, harusnya kita juga bisa lebih dong bagaimana sih membranding diri kita seperti apa. Nah, satunya yang pertama itu dengan spesialisasi. Apa sih ini spesialisasi? Ini yang dimaksud dengan ciri khas ya. Jadi ciri khas sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada keahlian untuk pencapaian tertentu hanya pada sebuah kekuatan. Maksudnya setiap kita mau memposting atau setiap kita mau berpenampilan atau bergaya bahasa itu kita harus punya ciri khas supaya apa? Supaya dikenal gitu ya, supaya orang tahu oh si Oswela tuh ya orangnya yang asik itu ya, seperti itu misalkan ya, atau oh si Anissa Maulida orangnya yang kalem itu ya, seperti itu ya.
Nah, itu kita harus punya ciri khas. Nah, dari tadi juga dari contohnya 3 tadi ya, selebgram itu punya ciri khas masing-masing ya tadi ya. Kalau Awkarin ciri khasnya dia seksi ya, kalau nggak salah ya, berani gitu. Tapi dia cerdas gitu ya. Tapi dia cerdas walaupun dia sering dibully, sering kontroversi ya, sering-sering ada kontroversi. Tapi dia cerdas dan terkadang dia menginspirasi banyak orang ya. Lebihnya lagi ada lagi Keanu ya. Kalau untuk Keanu kan orangnya belak-belakan, cablak gitu, kasar ngomong. Memang dia memposisikan diri atau membranding dirinya memang seperti itu. Orangnya komedi gitu ya, humor gitu. Nah, kalau di Handan tadi memang orangnya asik gitu ya sebagai hijab, walaupun hijaber tapi dia tidak fanatik, tetap asik berteman dengan siapa aja, dia selalu kasih quote-quote yang bijak gitu untuk orang-orang yang sedang insecure gitu ya. Padahal walaupun dia seorang selebgram yang sudah punya penghasilan banyak, ternyata manusia itu tidak sempurna gitu ya, masih merasakan insecure seperti itu. Nah, itu ada spesialisasi. Jadi ketika kita akan melakukan personal branding melalui media sosial, kita harus punya ciri khas atau kita harus kita harus punya ciri khas ya. Yang kedua ada kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu seperti apa? Kepemimpinan itu ya pasti ya punya jiwa leadership ya. Pasti ini sudah tahu juga ya kepemimpinan itu seperti apa ketika kita menjadi problem solver ya, kita mempunyai jiwa jiwa kepemimpinan itu seperti apa, karena apalagi sekarang media sosial ya, media itu sangat bebas ya, maksudnya orang bisa saja komen apa saja gitu ya, walaupun sekarang sudah ada perlindungannya di Undang-Undang ITE tadi ya. Yang ketiga ada kepribadian. Nah, ini pasti ya, kepribadian kita ini seperti apa ya, jangan sampai walaupun jangan sampai kita bukan ini ya, kalau bisa itu kalau kita personal branding diri kita itu kita menunjukkan bahwa kita orang yang positif, supaya apa? Supaya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, supaya bisa memotivasi orang lain, seperti itu ya kepribadian ya. Selanjutnya ada perbedaan. Nah, ini hampir sama dengan ciri khas sebenarnya ya. Kita harus punya perbedaan dengan yang lain. Perbedaan kita apa? Kalau misalkan kita menjadi konten kreator gitu ya, karena media sosial ini tadi saya bilang bahwa bisa menjadi fasilitas untuk kita menghasilkan uang gitu ya, untuk produktif. Nah, kita harus punya perbedaan dengan yang lain supaya kelebihan kita apa sih dibandingkan dengan orang lain? Apakah misalkan setiap video atau setiap foto postingan saya itu saya selalu di alam luar misalkannya perbedaannya, atau ketika kita tutorial make up kan kita bisa melihat ya Tasya Farasya gitu ya, make upnya tuh ciri khasnya seperti apa, berbeda dengan make up yang lain atau beauty vlogger yang lain seperti itu ya. Lanjut lagi, ini ada yang terlihat. Maksudnya terlihat ini apa? Kita harus menonjolkan sesuatu. Jadi yang paling kita ingin lihatkan, yang paling ingin kita tonjolkan ketika kita akan branding diri kita itu apa? Ya contohnya seperti gini. Saya akan setiap saya postingan itu mungkin sebelum saya orangnya berkepribadian, saya ibu rumah tangga gitu ya, saya punya anak, tapi saya juga tetap mengikuti karir misalnya seperti itu ya, terlihatnya saya menonjolkannya seperti itu gitu. Atau mungkin Bu Sere memperlihatkan dirinya bahwa walaupun saya sudah punya suami dan sudah punya anak, saya tetap aktif, tetap energik gitu ya. Apa yang ditonjolkan mungkin itu bisa dilihat dari, kalau kita lihat media sosial mungkin bisa dilihat dari setiap postingan atau aktivitas story di media sosial ya, seperti itu. Atau bahkan bisa terlihat juga secara offline gitu ya. Yang selanjutnya ini ada kesatuan. Maksud dari kesatuan ini apa sih? Kesatuan ini harusnya ya kita tidak boleh hanya sekedar pencitraan di media sosial. Harusnya attitude kita, sikap kita itu sejalan dengan apa yang sudah kita posting, dengan apa yang sudah kita tampilkan di media sosial. Jangan sampai misalkan gini,
updatean status kita itu tentang tausiah gitu ya, terus kita mengajak kebaikan, tapi ya mohon maaf kita ternyata menggunakan narkoba ya, atau kita ternyata sering huru-hara seperti. Nah itu harusnya sejalan, tidak hanya pencitraan ya, karena itu menjadi kesatuan personal dalam membentuk personal branding ya. Selanjutnya lagi ini ada keteguhan. Maksud di sini keteguhan itu apa? Itu tentang konsisten. Kita juga harus konsisten ternyata kalau kita mau jadi seseorang yang atau mungkin bahkan bisa di endorse gitu ya, kita harus konsisten dalam postingan atau dalam sikap kita ya, dalam attitude kita atau dalam setiap apa yang akan kita share, apa yang akan kita posting di media sosial. Kita juga harus konsisten karena itu bisa menentukan, dan yang tadi itu bisa memperlihatkan ciri khas kita bisa memperlihatkan perbedaan kita ya, kita harus konsisten memang. Jadi jangan anggot-anggotan. Seperti misalkan saya punya akun TikTok gitu ya, saya memang share tentang daily of my life gitu ya, khusus daily of my life, kegiatan saya sehari-hari. Atau ada lagi orang yang mempunyai akun TikTok atau Instagram, dia tutorial make up karena dia hobi make up gitu ya. Atau ada lagi orang yang khusus dia konsisten tentang OOTD gitu ya, fashionable orangnya, dia memang suka dengan fashion gitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang terakhir itu nama baik, pasti ya dari segi dari semua yang kita lakukan ketika branding diri kita ini pasti hasilnya ingin mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, di publik ya. Nah, jadi bukan hanya perusahaan ternyata yang harus punya nama baik, diri kita pun harus punya nama baik ya. Karena apa? Karena itu yang akan menjadi kualitas tadi ya, kualitas diri kita, nilai kita, sehingga kita bisa dipandang positif oleh orang-orang. Bukan maksudnya kita baik atau dipandang supaya orang banyak yang suka, tidak ya. Karena percaya di dunia ini sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita itu pasti ada, selalu ada haters ya. Di antara kita tuh selalu ada orang yang tidak suka, itu selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan gitu seperti mereka gitu ya. Hanya orang-orang yang katanya kurang liburan ya, kalau yang orang-orang nyinyir ya seperti itu ya. Itu ketika kita nama baik kita bagus ya, itu akan mempengaruhi dari segi pekerjaan kita pastinya ya, dari segi kehidupan kita, dari segi nanti pengalaman kita seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini paparan saya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panitia ya. Mungkin nanti next-nya ada tambahan lain dan nanti ditambahkan oleh narasumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Selvi untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Teman-teman, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin beberapa kali ketemu sih di saya, Pak. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya ada sesi tanya jawab dengan aturan yang saya akan bacakan ya. Kesempatan tanya jawab dilaksanakan dengan satu pertanyaan dari peserta per materi. Jadi dengan hitungan mundur, teman-teman dipersilakan untuk memencet tombol raise hand-nya. Siapa yang paling cepat dapat bertanya dengan memperkenalkan diri dan juga menyebut asal kampus dan langsung ke pertanyaan. Waktu tanya jawab berdurasi selama 7 menit ya. Baik, Ibu Selvi siap Ibu? Kolik ya, kolik yang oh, iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kolik. Iya, kolik silakan, dipersilakan kolik. Oh, ya. Selamat siang Ibu Selvi dan semuanya. Saya mahasiswa Universitas Umputan Tular, nama saya Kalika Fajri. Saya ingin bertanya mengenai materi tadi. Apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi branding atau ya kan? Aduh. Maaf Bu ya. Apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Dan bagaimana tanggapan Ibu secara pribadi? Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Holik. Alhamdulillah kita ketemu lagi lewat Zoom ini ya. Iya Bu. Mudah-mudahan sehat. Oke. Tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab ya, dijawab dalam materi ya. Apakah harus ada spesifikasi? Sebenarnya gini, ketika kita punya media sosial itu walaupun kita sengaja tidak sengaja kita punya membranding
Ya, kadang ada orang yang tidak ngerti sebenarnya, yang penting posting-posting, tapi kalau dilihat dari postingannya, wah ini konsisten, sebenarnya dia sudah membranding dirinya sendiri gitu, sudah bisa mempresentasikan dirinya tuh seperti apa, dan sudah bisa orang lain itu punya penilaian terhadap dirinya ya. Tapi kalau kita punya manajemen personal branding, atau kita mungkin sudah paham dengan materi personal branding atau teori personal branding, itu bisa lebih kita manage dengan baik seperti apa. Ternyata kita sebagai mahasiswa, kita harus menunjukkan bahwa attitude kita baik misalkan. Berarti kita tidak boleh posting yang aneh-aneh dan lain sebagainya, itu harus ada filter di situ ya. Sama juga perusahaan ya, perusahaan kan nggak sembarangan posting ya. Nah, orang juga atau diri kita juga sebenarnya seperti itu, bukan supaya kita dinilai baik di mata publik, bukan ya, tapi itu yang bisa mempresentasikan diri kita ya. Kalau kita memang mau dinilai jadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang cerdas, atau mahasiswa yang attitude-nya baik, ya kita juga harus memfilter itu. Nah, ada spesifikasi khusus yang memang harus ada keunikan ya, kalau kita memang mau beda dari yang lain ya. Contohnya seperti tadi Keanu ya, walaupun dia dari segi bahasa ya komunikasinya ini ya sangat cablak ya, blak-blakan ya, setiap jawab pertanyaan kalau Q&A gitu ya, biarin lu gitu, apa-apa gitu, cablak seperti itu, tapi memang itu ciri khasnya dia gitu ya. Ada juga kayak Sule gitu kan, berbeda walaupun dia sama-sama pelawak dengan Andre Taulani misalkan, sama pelawak, tapi itu ada keunikan tersendiri supaya apa, brand awareness di situ. Ketika kita personal brand, sehingga brand kita dikenal oleh orang, brand kita punya keunikan sendiri, itu dilihat orang jadi cepat kenal, oh itu ya, oh si Halik ya yang suka ini seperti itu, oh Fitri ya yang mahasiswa ini. Nah, itu punya keunikan sendiri. Oh, seperti gadis ya, mahasiswa yang cantik anggun misalkan seperti itu ya. Itu karena punya keunikan tersendiri gitu ya. Memang harus ada spesifikasi kalau memang kita mau memanage personal branding kita dengan baik, Holik, seperti itu. Sudah bisa ditarik ini? Holik sudah paham? Halo Holik. Holiknya ngilang. Iya Bu, makasih. Sudah paham, makasih. Sudah paham. Nah, Holik sendiri saya juga bisa melihat keunikannya ya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Dari awal saya pernah ketemu dengan Holik, ada keunikan tersendiri ya. Makanya suka di ini ya, ceng-cengin ya, apalagi sama Daniel ya. Tuh Holik karena berarti Holik, jadi sebagai dosen pun saya jadi hafal gitu. Oh, Holik yang seperti ini karena memang dia punya keunikan tersendiri, walaupun dia sengaja atau tidak sengaja seperti itu, karena itu salah satu mungkin karakternya dia. Tapi kalau Holik bisa memanage personal brandingnya dengan baik, mungkin akan bisa lebih ke depannya, mungkin akan lebih bisa menghasilkan mungkin ya, atau akan lebih bisa meningkatkan kualitas hidupnya atau meningkatkan kualitas diri. Seperti itu ya, Holik. Iya Ibu, makasih. Oke. Baik, terima kasih Kolik atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sangat bagus dan juga sangat menarik ya Kolik untuk materi ini. Untuk selanjutnya terima kasih Bu Selvi atas paparan materi dan juga sesi tanya jawabnya. Kali ini kita akan ke materi selanjutnya mengenai teknik naskah terhadap video iklan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andustri Adi Sarwoko, SIKOM MSI. Beliau merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ungutan Tular semenjak tahun 2016. Beliau juga merupakan dosen luar biasa untuk penulisan kreatif dan future di FKSB Unisma Bekasi sejak tahun 2014. Bapak Tri pun merupakan penulis buku non-fiksi, bersertifikat BNSP, dan juga asesor penulis buku BNSP. Beliau juga pemegang penghargaan berupa Certified Personal Trainer dari Motivator Academy. Selain itu, Bapak Tri juga pernah terjun menjadi seorang redaktur majalah Infobank pada tahun 1990 sampai 1999, dan juga harian konten dari tahun 1996 hingga 2019. Beliau pun pernah menjadi paruh waktu kreatif dan penulis skrip untuk Trans TV, Trans 7, MNC TV, dan juga Antv, terutama di bidang komedi. Baik, Bapak Tri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak Tri.
Jadi yang saya paparkan adalah konten personal branding, konten writer sebenarnya. Jadi nulisnya gimana? Ya, dibaca juga. Ada beberapa syarat personal branding itu. Pertama adalah jadikan diri kita untuk mahir dalam satu bidang. Artinya gini, kalau dalam di media sosial ataupun di blog, biasanya kita pamer keahlian. Nah, apa yang bisa kita jual adalah keahlian kita sendiri. Bagaimana cara mencari keahlian kita? Pertama adalah coba kita introspeksi dulu. Kita sebenarnya mau di bidang apa ya? Gitu. Kalau emang minatnya di bidang menulis, permahir di situ, self mastery. Jadilah master untuk bidang itu. Bagaimana caranya? Ya pelajari terus bidang itu sehingga orang percaya ketika kita bicara. Kalau kita sudah terkenal untuk bidang itu, kita ngomong apapun soal bidang yang satu itu akan membuat orang pasti percaya apa yang kita katakan. Nah, itu berikutnya adalah membangun relasi. Kalau kita tidak memiliki banyak pengikut di media sosial, jadi kalau kita cuma 100, 200, 500, itu masih belum cukup untuk membangun personal diri yang positif. Maka cara utama yang tadi adalah bangunlah self mastery. Bangun diri kita sendiri sebagai master untuk bidang yang akan kita pamerkan. Karena secara umum personal branding adalah menjual diri kita. Diri kita ini loh. Ya, slide berikutnya. Nah, atau di blog kita. Tentu saja konten yang berisi kegiatan sesuai dengan kompetensi yang akan kita jual atau yang akan kita untuk membentuk personal kita, personal branding kita. Kalau kita penulis, tunjukkanlah buku-buku yang kita tulis, foto, kita nulis, kita mengadakan pelatihan dan sebagainya. Kemudian rutin mengisi media sosial kita dengan tulisan-tulisan yang sesuai dengan keahlian kita. Kalau kita emang ahli untuk bidang fashion, tulislah misalnya bagaimana membuat baju yang tidak terpakai menjadi lebih baik atau gimana, yang bermanfaat untuk orang-orang melihat konten kita. Yang pengalaman saya sih, saya punya blog. Ketika saya rajin nulis, sekarang saya tidak karena banyak kegiatan. Itu baiknya mengunjungi ketika rutin kita mengisi. Jadi ketika ada rutinitas kita mengupload konten ke dalam media sosial atau blog kita, itu ternyata bisa meningkatkan jumlah pengunjungnya. Jadi tulisan-tulisan yang sesuai dengan portfolio kita, sehingga orang, oh dia ahlinya menyunting nih, oh dia ahli untuk menulisan dan sebagainya, itu sudah tunjukkan di situ. Kemudian konten yang tadi, konten yang berisi karakter positif atau karakter yang baik. Misalnya bagaimana kita membimbing orang tanpa dibayar dan sebagainya, atau bagaimana kita membantu, itu perlu untuk membentuk personal yang emang sangat bagus. Kemudian ya slide berikut. Nah. Secara garis besar ada cuma ada 3 tulisan yang dibuat di dalam media sosial atau biasanya pertama model ini adalah pengetahuan dalam digital marketing. Yang pertama adalah tulisan portfolio itu sangat kemudian basic pengetahuan tingkat klien atau orang yang pernah bekerjasama dengan kita. Jadi orang yang pernah melihat blog kita atau media sosial kita kemungkinan akan kembali lagi kalau emang tulisan itu ternyata
menarik untuk dia. Karena kita selalu rutin mengisi blog kita dengan tulisan-tulisan yang dia minati. Kemudian yang ketiga adalah tulisan mengenai produk atau jualan kita. Ya, slide berikut. Ya, slide berikutnya silakan. Sekarang sedang atau membaca tulisan kita di media sosial ataupun adalah cara penyajian dengan storytelling. Jadi itu lebih sampai bercerita. Memang memiliki struktur naratif, tapi tidak berarti kita bisa menyelesaikan. Kalau kita bercerita tentang bagaimana membuat kue, kita bisa juga menggunakan cerita ini, teknik cerita. Jadi tidak melulu resep yang hanya poin per poin. Kita bisa buka dengan tulisan-tulisan itu, baru kemudian ada penjelasan-penjelasannya. Jadi teknik cerita ini adalah sebuah teknik yang belakangan ini semakin banyak dipakai untuk tulisan di dalam media sosial atau di blog. Kemudian ada lagi model segitiga menulis itu. Tulisan kita cuma terbagi dua, itu masalah, bukti, dan solusi. Kemudian tulisan artikel. Artikel populer bisa ditulis dengan artikel. Artikelnya dibagi dua, pembukaan yang isinya masalah juga, pembahasan, kemudian tutup. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman maaf saya tidak bisa memberi contoh karena bisa terlalu panjang banget. Kemudian slide berikutnya. Nah, kalau untuk produk atau penjualan kita bisa menggunakan formula CTA, call to action. Formula ini gampang, masalah, solusi, dan tindakan. Masalah. Jadi apa persoalannya yang dihadapi oleh kalangan target kita ini? Itu yang kita tulis di pertama. Kemudian kita berikan solusi. Ini ada loh produk yang ini. Kemudian kita arahkan untuk mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ya belilah, ya bacalah. Jadi ini memang gaya formula ini memang hanya untuk cara kita berjualan. Sederhana. Kemudian slide berikutnya coba. Sebenarnya kalau cara menulis, bagaimana tulis yang menarik untuk dibaca, bisa baca punya buku kita lihat itu hypnotic writing. Ini saya ketikkan beberapa aja. Kata dia, orang-orang itu sebelum membaca, kata kita lain, sebenarnya dia sedang sibuk dalam pikiran sendiri. Bagaimana cara kita untuk mencuri perhatiannya? Kata dia bisa dengan 3 cara ini. Cerita lucu. Jadi biarpun dia sedang sibuk, oh cerita lucu nih, masih lucu. Atau data statistik. Ketika mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu, ketika membaca data statistik ini mungkin akan menoleh ke tulisan kita atau judul kita. Misalnya tiba-tiba corona pertambahan 0%. Nah, itu otomatis pasti dia akan melihat baca tulisan kita. Kemudian judul yang menarik. Biasanya judul-judul yang disarankan kalau di blog itu ada namanya SEO, itu ada judul-judul yang mengandung kata-kata wow, aduh, itu biasanya bisa mencuri perhatian di Google Search. Kemudian kita bilang lagi, pilihlah yang dengan kamu baca, jangan yang kita inginkan. Kebutuhan pembaca saat ini adalah bagaimana menjaga stamina agar tahan terhadap serangan corona. Sebaiknya itu yang kita tulis. Jadi kita jangan ketika menulis jangan tanya apa yang mau kita tulis, tapi yang baca butuhkan apa ya. Kemudian gunakan bahasa
gambar. Maksudnya bahasa gambar gini. Jadi bahasa yang bisa dilihat oleh mata, misalnya. Tulislah huruf A. Jangan salah ya. Tulislah huruf A, jangan salah. Digunakan pensil warna hitam. Nah, artinya sudah jelas apa yang tergambar situ. Jadi bisa masuk dalam bayangan si pembaca. Kemudian pada bagian akhir biasanya harus diingatkan persoalan yang membaca yang kita memberikan solusinya. Gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sih gampang. Tadi ada pertanyaan untuk menulis. Yang pertama adalah gunakan kalimat yang pendek. Kebanyakan penulis-penulis, apalagi baru nulis, itu pengennya nulis kalimat yang panjang. Kenapa panjang? Karena ada beberapa ide yang masukkan dalam kalimat itu. Misalnya kalau kita mau nulis, saya pergi berbelanja. Biasanya kalau pemula, saya berbelanja, setelah itu saya akan membeli bakso. Itu bisa tadi terlalu panjang untuk kita. Jadi saya pergi berbelanja ke pasar. Itu kayak makan bakso di warung. Ya. Artinya ada dua ini. Dan lebih enak karena satu kalimat cuma punya satu ide. Biasanya kita kumpulkan semua. Jadi kalimatnya sangat panjang. Nah, berapa kalimat yang efektif? Tidak ada aturan yang baku, tapi ada patokan yang sederhana yang boleh dipakai, boleh tidak. Itu paling tidak 20 kata. 20, ya, paling banyak. Itu terlalu panjang. Kemudian jangan membuat paragraf yang panjang. Paragraf yang terlalu panjang, ketika pembaca akan membaca tulisan kita aja sudah males, panjang amat. Paragraf paling tidak hanya terdiri dari 2 atau 4 kalimat saja. Bahkan kalau kita baca koran atau baca media sosial, media online, itu ada cuma satu paragraf, itu cuma 1 kalimat. Apakah boleh? Boleh. Asal ada patokan apa itu paragraf yang seperti patuhi. Kemudian gunakan kata kerja aktif. Kenapa kata kerja aktif? Kata kerja aktif membuat kita tahu siapa dan mengapa. Gini, kata kerja pasif cenderung kita bisa menyembunyikan si pelakunya. Contohkan paling sederhana adalah dia dibunuh. Nggak jelas siapa yang bunuh. Disembunyikan oleh kata kerja pasif si subjeknya. Dia dibunuh. Kalau kita mau pakai kata kerja aktif, kalimat ini memaksa kita untuk menerang subjek. Orang itu membunuh dia. Ketahuan siapa? Oh, orang itu yang pembunuhnya, pelakunya. Kalau tadi dia dibunuh, nggak tahu siapa pelakunya. Disembunyikan oleh kata kerja pasif. Nah itu. Kemudian gunakan transisi. Transisi itu membuat kalimat kita lebih enak juga. Kemudian oleh karena itu sebelumnya, kemudian paling berikutnya adalah gunakan gaya bertutur. Ini menyangkut cerita tadi yang story sekali itu. Ketika kita menulis, sebaiknya gunakan gaya bertutur. Itu akan lebih mengharapkan kita dan tidak mengerti kita. Ketika saya mengadakan pas menulis, saya cenderung pakai gaya bertutur. Kalau nggak bisa menulis, gunakan gaya bertutur kamu. Gunakan gaya bertutur yang kita pakai sehari-hari. Itu yang kita gunakan. Kemudian baru dia bisa kok pakai WA. Jadi pakai situs itu di WA atau di Google Translate. Yang kita katakan nanti keluar dalam bentuk kalimat. Nah itu kita edit aja baru. Itu akan lebih cepat kita nulis. Karena itu memang gaya kalimat itu adalah kalimat kita sendiri. Itu bakal lebih cepat untuk bikin satu artikel yang sepanjang pun dengan metode ini bisa. Dan tidak ada alasan untuk tidak bisa menulis. Karena menulis ada sebenarnya apa yang kita katakan. Ya begitu. Saya rasa paparan saya.
Baik Bapak Tri, terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Teman-teman, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya. Aturannya sama seperti sesi pertama tadi. Jadi siapa yang paling cepat memencet tombol raise hand, dia akan menjawab pertanyaan Bapak Tri. Oke, sudah ada dari Francisca dari Universitas Atmajaya. Dipersilakan Francisca untuk memperkenalkan diri, asal universitas dan juga pertanyaannya. Ya, silakan Francisca. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Francisca dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya. Saya ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak, dalam membangun personal branding di media sosial kan perlu adanya strategi dalam penulisan kontennya. Sedangkan zaman era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan media sosial juga memberikan bentuk-bentuk konten di medianya secara berbagai bentuk. Bahkan mereka bersaing juga secara bisnis. Menurut Bapak, apakah kita sebagai pengguna media sosial fokus terhadap bentuk media sosialnya tergantung audiensnya, kita mau kemana, atau memanfaatkan semua bentuk media sosialnya dalam membangun personal branding kita? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Francisca. Ya, sekarang semua media online pun sudah menggunakan media sosial untuk memperbesar peluang pembacanya. Jadi saya pernah kerja di media, itu ada bagian khusus memang untuk di bagian media sosial itu. Jadi ketika ada berita baru, kemudian baru di sini. Nah, bagaimana untuk membentuk personal branding kita? Saya sih menyarankan kita punya semua media sosial. Nah, kalau emang pengen lebih ini, gunakan, kalau pengen personal branding kita lebih akrab ke kita, gunakan nama yang sama pada semua akun media sosial kita. Kalau Francisca mungkin ya Francisca atau nama aliasnya siapa silakan, tapi sama semua. Dengan demikian akan lebih mempercepat orang mengetahui, oh siapa nih, oh Francisca nih yang ahli menulis. Nah, akhirnya kan akan terbentuk personal branding yang baik. Seperti saya bilang tadi, kalau kita pengen melakukan satu bidang, kalau Francisca tertarik pada penulisan, perdalam itu, jadilah master di bidang itu. Ya saya melarang sih kalau untuk semua saja. Kalau kita ingin membuat personal branding baik, jadilah master pada bidang yang akan kita personal branding untuk kita sendiri. Kalau kita pengen jadi penulis, ya kuasailah itu. Kalau kita mau ahli untuk kuliner, ya pertahankan di situ. Itu akan lebih mempercepat prosesnya. Yang paling penting adalah, biarpun kita punya banyak media sosial, adalah rutinitas. Rutinitas akan membuat media kita akan selalu naik peringkatnya ke atas. Jadi kalau pada blog itu ada namanya SEO. SEO sangat berpengaruh pada rutinitas. Meskipun dia bagus SEO-nya, jadi kalau ada berapa software yang bisa dipakai, cuma tetap saja ketika kita tidak rutin, itu akan turun SEO kita. Tidak pengaruh. Ketika kita rutin, itu akan naik. Blog saya saat ini sudah tidak rutin. Itu sempat banyak iklannya, sempat ketika saya rutin. Ketika kemudian saya banyak kerjaan dan sebagainya, turun lagi. Sekarang tidak ada apa-apa lagi. Nah, artinya rutinitas sangat diperlukan. Bagaimana kalau saya selalu sibuk? Nah, dalam mengatur konten media sosial kita ataupun blog, sebaiknya memang jangan sendiri. Paling tidak ada bantuan lah satu teman, adik kita, teman kita, siapa aja. Agar rutinitas konten yang diupload itu punya jadwal tersendiri yang biasanya ditunggu sama orang. Kalau kita pakai software tertentu di blog itu bisa kelihatan, oh
pada hari Senin banyak yang ini, maka kita harus jangan gunakan jadwal tertentu. Misalnya setiap hari seminggu 3 kali dan sebagainya, itu harus ada rutinitas, harus rutin begitu. Itu akan membuat pengunjung kita trafficnya bakal lebih naik. Kok trafficnya naik? Itu bisa mendatangkan iklan. Jadi saran saya ke Francesca tadi ya, tulislah semua, punya semua di ini, dan tulislah dengan baik seperti urutan yang bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, atau bisa juga dengan teknik-teknik lain yang menarik. Kalau cenderung yang lebih menarik untuk di media sosial adalah teknik bercerita, storytelling itu. Ya, demikian Francesca. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Tri atas jawabannya. Boleh Ibu Selvi ditambahkan tadi, misalnya katanya mau menambahkan. Terima kasih Francisca ya atas pertanyaannya. Saya hanya menambahkan dari Pak Tri yang sudah dijawab tadi. Kalau menurut saya untuk strategi bagaimana ini, saya bertanya dulu, Francisca ini mau personal atau memang branding perusahaan? Maksudnya takutnya Francisca juga punya pekerjaan gitu ya, maksudnya punya sesuatu yang memang harus punya akun media sosial seperti itu. Francisca? Secara personal Bu, karena kan kita sebagai remaja ya, maksudnya sebagai millennials, kadang kita tuh pengen banget kita mencari perhatian dari teman-teman gitu. Tapi media sosial itu sendiri banyak bentuk kontennya, ada video. Sekarang bahkan Instagram aja untuk mengalahkan TikTok, dia membuat video pendek. YouTube juga begitu. Nah, menurut Ibu, kita sebagai millennials yang pengen personal branding, memprestasikan diri ke dunia internet, kita harus memperhatikan apanya dulu Bu? Menurut Ibu, audiensnya, atau bentuk bagaimana kita tujuan kita ingin mempersonal branding begitu. Ya, oke, baik. Jadi memang setiap sesuatu yang akan dilakukan kita pasti punya tujuan dulu ya. Ketika kita memang sudah, saya punya Instagram untuk saya bisa di-endorse misalnya, atau saya punya Instagram untuk bisa mengeluarkan hobi saya, misalnya seperti tadi ya, kalau penulis ya mungkin ada konten-kontennya tentang tulisan seperti itu. Tapi kalau saya rasa strateginya yang pertama kita harus fokus dulu ya. Jadi kita juga tidak boleh, walaupun kita harus up to date, tapi kita juga tidak boleh ikut-ikutan sehingga kita tidak fokus. Ketika misalkan Francisca sudah punya Instagram, manage dulu Instagramnya. Apakah sudah followersnya sudah banyak, misalkan ya targetnya misalkan followers ya, atau targetnya supaya kan banyak dikenal orang. Kalau kita sudah ada media sosial yang lain, terkadang memang kalau kita sendiri ya, itu kita tidak fokus sehingga kita bingung ini mau posting Instagram atau posting TikTok dulu ya, atau posting seperti apa. Nah biasanya kalau misalkan kita ada Instagram itu kan fitur-fiturnya tuh banyak ya, ada story gitu, feed. Nah story itu mungkin bisa kita share tentang daily activity kita atau kegiatan sehari-hari ya. Kalau feed itu kayaknya orang bosen takutnya ya kalau fit cuma makan aja diposting, cuma minum aja diposting, bangun tidur diposting. Nah seperti itu. Itu juga harus dibedakan, ketika kita mau posting story, feeds dan reels. Sekarang ya ada karena apa? Instagram itu mengeluarkan fitur reels supaya kan pesaingnya TikTok lumayan ya sekarang ya. Itu untuk strategi kompetitor kan, untuk tidak tersaingi sehingga orang mungkin beralih kepada TikTok. Makanya Instagram itu mengeluarkan fitur itu. Nah, seperti itu. Jadi harus fokus dulu. Kalau memang Francisca sudah mulai, bisa nih saya sudah bisa manage, sudah bisa rutin untuk posting seperti apa, sudah bisa tahu ritmenya seperti apa, mungkin bisa dicoba dengan media sosial lain. Dengan nama tadi, seperti Pak Tri bilang ya, akun yang sama. Supaya, ternyata Francisca juga punya akun TikTok dengan akun yang seperti ini. Jadi bisa langsung hashtag biasanya atau add ya, kita bisa publikasikan lewat apa media sosial pertama kita seperti itu. Tapi manage dulu tadi dan secara konsisten tadi ya, dengan cara tadi 8 yang saya jelaskan itu coba dilakukan secara konsisten, keunikan seperti apa, terus keteguhannya seperti apa.
Dan sehingga orang jadi bisa mengenal, oh Francisca ya si ini ya apa namanya yang suka mukbang ya, oh kan seperti itu ya, oh pasti ketika kita ngomong Tasya Faresya pasti pada orang tahu make up ya, tapi Oh, kalau iya, Bu. berbicara tentang Princess Nabati pasti oh makanan nih, kuliner, karena sudah dikenal. Nah, jadi kalau menurut saya strateginya coba difokuskan untuk manage satu media sosial dulu kalau memang kita sendiri yang punya ya, sehingga Iya. kita bisa mengikuti tren-tren yang lain atau media sosial yang lain. Seperti itu, Francis. Oh, iya. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Tri dan juga Ibu Selvi. Terima kasih juga Francisca untuk pertanyaannya di sesi kedua. Jadi saya akan merangkum untuk materi pertama dan kedua ini dari Ibu Selvi dan juga Pak Tri ya. Jadi kita millennials harus fokus, konsisten, dan juga unik dalam membangun personal branding kita. Jadi kita juga harus percaya diri untuk apapun yang kita lakukan, tapi yang terpenting adalah kontennya positif. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk sesi terakhir, kita akan ada hiburan yang menarik. Dan hiburan ini akan dibawakan oleh MC saya, yaitu Gadis. Dipersilakan Gadis untuk hiburannya. Baik, terima kasih Elsela. Teman-teman masih semangat ya? Oke, untuk kali ini akan ada hiburan, sebuah video yang sebenarnya singkat tapi penuh maknanya yang sangat memotivasi kita. Oke, untuk operator boleh tolong dibantu memaparkan videonya. Ya, boleh langsung di-play. Iya, jadi itu tadi adalah sebuah video hiburan singkat dari kami selaku panitia. Apa sih di sini teman-teman ada yang tahu nggak makna atau yang bisa diambil dari video yang baru saja ditayangkan? Kira-kira apa sih kaitannya dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pagi ini? Oke, saya bantu jelaskan ya. Jadi menurut video yang baru saja kami tayangkan, itu terlihat seorang kura-kura yang awalnya berjalan, kemudian ketika ada jurang di depannya, ia terlihat sangat ragu. Dia ini bingung mau turun apa enggak, karena yang ada di pikirannya dia adalah itu jurang itu sangat tinggi dan sangat curam. Dia takut gitu. Kemudian datanglah seekor burung yang kelihatannya seperti memotivasi kura-kura tersebut. Burung itu seperti berkata bahwa ayo turun aja gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah berpikir negatif, jangan overthinking, karena semua ketakutan itu tidak akan terjadi apabila kita berani mencoba. Dan itu ada kaitannya dengan personal branding dalam membangun personal branding dalam diri kita. Ketika kita membangun citra dalam diri, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus berani. Yang pertama kita harus berani, karena dengan kita berani, kita bisa menunjukkan ke semua orang bahwa kita ini punya citra loh dalam diri kita, gitu. Kita ini pasti bisa, gitu. Kemudian dengan setelah membangun potensi diri tadi, ada kreativitas, muncullah kreativitas yang ide-ide yang ada dalam diri kita untuk dalam membangun personal diri dalam diri kita. Mungkin itu saja hiburan singkat yang bisa saya sampaikan yang ada kaitannya dengan materi kita pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke Gadis, terima kasih untuk hiburannya. Anda hari ini sangat ceria dan antusias sekali ya untuk peserta kita.
Jadi baik, lanjut untuk sesi yang terakhir. Materi ini mengenai analisis video klip ya. Kali ini akan ada pemutaran video klip yang berjudul Talking to the Moon oleh Bruno Mars. Untuk operator mohon dibantu share screen-nya. Baik, bersama-sama kita nonton ya. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Aku mau ngasih ini, tolong jaga baik-baik ya. Tolong disimpan ya. Jadi kalau misalkan seandainya kamu ingat aku, kamu pakai itu aja. Do you ever hear me calling? Cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I know you're somewhere out there, somewhere far away. Wah, bagus sekali videonya. Pertama-tama teman-teman saya akan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Moneyles Production untuk kontribusinya telah membantu video klip Bruno Mars Talking to the Moon ini. Baik, saya akan lanjutkan ke materi yang terakhir. Materi ini mengenai analisis video yang akan dibawakan oleh Bapak Fajrin. Jadi singkat profil, Bapak Fajrin ini juga merupakan salah satu dosen Universitas Putan Tular. Sebelumnya beliau pernah mengajar di Putan Tular dan beliau juga punya beberapa pengalaman yang akan saya paparkan sedikit, oke? Jadi pada tahun 2007 ini Bapak Fajrin merupakan kontributor Metro TV. Tahun 2010 pun beliau pernah berkecimpung sebagai reporter Berita 1 TV. Dan pada tahun 2016 juga merupakan produser News Raja Wali TV.
Tahun 2017 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Bapak Fajrin karena pada bulan Februari beliau merupakan guide to Everest Base Camp Nepal, dan di tahun yang sama pada bulan September beliau merupakan summit tim Iceland Peak Himalaya Nepal. Tahun 2019 Bapak Fajrin juga merupakan tim Seven Summit Indonesia Kilimanjaro Summit Tanzania Afrika Timur. Mungkin untuk teman-teman bisa juga ya di-subscribe YouTube Bapak Fajrin, kontennya sangat positif dan juga memotivasi, apalagi teman-teman yang sangat tertarik dalam dunia adventure. Channel beliau berupa Jelajah Semesta. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Bapak Fajrin untuk memaparkan materi yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih Oswela, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seretina, Pak Tri, dan Bu Selvi yang telah memberikan sedikit materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Sebenarnya saya nggak tahu harus menjelaskan apa di sesi ini, cuman saya diminta oleh teman-teman coba untuk memaparkan terkait video klip. Mungkin bukan memaparkan atau mengajarkan, tapi kita lebih ke sharing sesi aja ya. Jadi menurut pengalaman saja bahwa apresiasi sangat besar kepada teman-teman yang sudah membuat video klip tadi. Keren, good, bagus sekali. Secara konsep sudah bagus, tidak ada yang perlu diperbaiki. Hanya saja memang ada beberapa catatan terkait video klip tadi. Nah, kalau kita mau bicara video klip ini kan ada peran antara sinematografi atau videografi. Sebenarnya keduanya bisa kita gunakan, namun memang ada beberapa perbedaan. Ketika tadi sebelumnya pengisi materi, pembicara mengenai personal brand, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, maupun personal maupun kelompok, kepada khalayak agar kita bisa lebih up. Namun di sini mungkin secara digital kita sudah mulai naik di Indonesia, bahwa kalau dulu kita bisa personal brand kita pakai ada CV, curriculum vitae, bla 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 memperkenalkan diri kita, tapi kita sekarang diajarkan bagaimana cara kita membuat sebuah tayangan dalam bentuk audio visual. Sekarang orang lebih banyak dibandingkan mungkin ya intensitasnya lebih banyak orang dibandingkan membaca yang membutuhkan waktu banyak, orang akan bisa melihat oh videonya seperti apa. Ketika dia tertarik terhadap videonya, penyajian visual yang baik, yang bagus, itu akan stay tune terus, tidak akan dirubah itu. Nah, hubungannya apa? Ketika tadi video klip memang sudah bagus, tidak ada perubahan, tidak ada, hanya sedikit catatan, yaitu di proses editing. Kenapa? Di proses editing sendiri ada beberapa bagian yang menurut saya ada redundant visual, di mana pada detik ke-4 dan detik ke-16 di situ ada jenis shot yang serupa. Artinya ketika kita ngambil medium shot diulang kembali. Nah, ini buat saya sih pemborosan visual. Kenapa nggak lebih baiknya? Karena sangat berharga. Kita main visual, hitungannya sudah per detik, itu ada harganya. Baik nanti di dunia industri maupun kita di media sosial itu berharga sekali. 1 detik itu sangat berharga. Maka itu ketika kita memutarkan video tadi, ada di menit ke-4 dan menit ke-16, ada redundant visual, di mana pengulangan visual serupa dengan jenis shot yang sama, dan di menit ke-1:14 second. Di situ ada. Lalu mungkin koreksi dari saya di video klip tadi, untuk yang visual pertama khususnya ya, yang di dalam kamar, coba ketika teman-teman ditambah dengan lighting yang memadai, alangkah lebih baiknya lagi. Jadi warnanya lebih keluar di sana. Kita sebagai penikmat melihat sebuah tayangan, yang dilihat, yang dimanjakan kan kita mata dan telinga. Oh, gambarnya bagus, visualnya bagus, menarik. Orang akan tetap stay tune di situ, tidak akan berpindah seperti itu. Lalu dari segi pengambilan visual, teman-teman sudah memenuhi kaidah bagaimana tetap ya
sekuat-kuatnya orang memegang kamera, kamera punya bobot, ketika teman-teman hanya handheld atau tidak memakai alat bantu seperti tripod, pasti akan goyang, pasti akan shaking. Nah, di situ ada sedikit gambar goyang di menit ke-3 25 second. Ketika tadi si gadis duduk, turun dari mobil, dia duduk, itu gambar ada shaking sedikit, di situ ada goyang. Alangkah baiknya ketika teman-teman menggunakan tadi tripod. Lalu ada transisi di mana digabungkan dengan visual konser. Kita bisa lihat visual konser dia memakai wide, pengambilan gambar dengan angle wide, kita lihat keseluruhannya. Namun itu sangat bagus. Kenapa? Ketika teman-teman membuat itu, ayo sajikan gambar-gambar yang menarik, yang beauty shot. Saya pengen melihat tayangan, ini kok padat semua gitu. Gambar padat maksudnya Gladys dengan komposisi long, medium, close up, tidak ada wide-nya, seperti ini. Sebenarnya untuk pengambilan gambar, penyajian gambar, tentunya kita harus konsistensi dalam pengambilan visual. Komposisi kamera itu sangat wajib untuk bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya. Seperti itu. Nah, komposisi kamera sendiri, banyak mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui, oh kita bisa seperti misalnya, bahkan kalau saya sekarang masih berkecimpung di industri media, kita di televisi sekarang alurnya sudah terbalik. Kalau dulu televisi masyarakat akan melihat televisi sebagai panutan mereka untuk mencari informasi, namun sekarang tidak. Kita televisi mengikuti sosial media, apa berita viral kali ini, apa bla bla bla, gambarnya seperti apa, ini yang kita cari. Seperti itu. Jadi secara komposisi gambar, secara komposisi kamera, alurnya tetap harus terjaga. Namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kondisi situasional juga. Persis ketika sedikit pengalaman, alhamdulillah seperti saya tadi disampaikan Australia, saya di 2019 mendapat kesempatan untuk mengambil visual, mengabadikan gambar dari tim Indonesia, khususnya dari salah satu instansi untuk mencapai Seven Summit dunia. Saya dipercaya untuk mengambil visualnya di sana, saya dokumentasinya di sana. Kita tidak bisa juga menggunakan alat bantu, harus pakai tripod, kita bawa badan aja naik ke atas berat, apalagi kita harus bawa barang. Nah, ini semua kondisional. Namun bagaimana caranya? Orang yang melihat visual tersebut juga tidak mau peduli kamu dalam keadaan apa, kalian dalam keadaan bagaimana. Yang ingin saya rasakan adalah saya bisa disajikan dengan visual-visual yang menarik, yang bisa memanjakan mata saya. Seperti itu kurang lebih. Begitu Osela, kurang lebih teman-teman, penyampaian sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum. Baik, Bapak Fajri, terima kasih banyak Bapak. Oh iya Pak, ada salam nih dari teman-teman Universitas Putan Tular. Katanya salam buat Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Sehat selalu teman-teman. Semoga kita juga bisa berjumpa lagi Pak di kelas, apalagi kata cucu tuh Pak. Oke, baik. Ya. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Wah, antusiasnya banyak sekali nih ya, ada 3 orang yang akan bertanya. Baik, untuk penanya yang paling cepat tadi siapa? Kira-kira operator lihat nggak tadi siapa yang paling cepat operator? Tadi yang pertama itu Bang Holid. Bang Holid ya? Oke, baik. Silakan Bang Holid. Pertanyaannya, perkenalan dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajrin, sehat Bang? Sehat selalu Mas Holid. Iya, kita ketemu lagi. Amin. Dari Tular. Ya, kalau psikologi gambar dari video klip tadi, saya bisa merasakan betapa tertekannya jiwa seseorang dari video tersebut, walaupun kurang universal karena diwakilkan oleh ide cerita yang akhirnya kita menjurus pada sebuah kisah mereka. Nah, saya kan lagi garap IG saya itu mengenai menu makanan. Saya sulit karena makanan ini kan
apakah flat aja, datar dari depan atau dari atas saja, atau mungkin apa jenis yang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kesulitan ide untuk menampilkan video dan gambar. Soalnya yang kami tampilkan cuma gambar menu, masakan, masakan bersih, sehat, dan lain sebagainya. Kita ada kekhawatiran sebenarnya pengen mengeluarkan video resep dan tata cara masak dari apa yang kita jual, tapi ada kekhawatiran itu akan menjadi sebuah hal yang membongkar dari usaha kita, gitu Pak. Yang ketiga, ini yang paling sering saya alamin, bagaimana cara mengendalikan ego kita dalam menggunakan medsos. Biasanya kayak kemarin, tahun setengah yang lalu, saya mengelola alas hijab, ketika customer-nya udah rame, ada yang nawar, akhirnya saya jual gitu. Padahal kan sayang gitu, sekarang baru nyesel. Nah, 3 hal tadi yang sering saya alamin. Terima kasih Pak Fajrin atau narasumber yang lain. Terima kasih. Baik. Sedikit Mas Holid, kita sharing sesi aja. Saya agak tidak terlalu jelas tadi, cuman ada yang saya tangkap bahwa bagaimana cara kita menampilkan sebuah visual, misalnya kita mau di bidang kuliner, ide ceritanya bagaimana, seperti itu bukan ya? Kalau kita harus menampilkan resep itu membongkar, begitu ya, kurang lebih ya? Yang pertama, halo Pak? Ya, gimana? Yang pertama, angle-nya, karena kan kuliner ini saya cuma mampu angle-nya dari atas atau dari sisi. Dan kan menurut psikologi itu harus membuat, paling nggak yang lihat ngiler langsung pengen belilah gitu. Maksudnya gitu Pak. Jadi gini, untuk yang pertama, saya pernah dulu, ini pengalaman saya pernah membuat mungkin beda konsep. Saya membuat Instagram untuk mengisi visualnya dari rekan saya. Dia main di ikan cupang. Sekarang bayangkan tadi kalau Mas Holid adalah makanan yang kita bisa eksplor, oh makanan banyak nih. Misalnya dari mana angle-nya bla bla bla. Sekarang kalau ikan cupang, Mas bayangin. Ikan cupang apa angle-nya yang mau diambil? Akhirnya saya coba create bagaimana cara saya bisa menampilkan dengan menjual produk ikan cupang yang rekan saya punya. Itu saya buat sebuah alur cerita. Seperti itu, Mas. Yang endingnya nantinya adalah ya tetap promosi lagi. Jadi saya buat cerita bagaimana alurnya, bagaimana tekniknya. Oh, saya bikin serial sedikit ada komedinya di sana. Seperti itu. Mungkin kalau kayak Mas Holid, saya mau makanan, angle-nya terbatas, Pak. Oh, kita kan bisa juga, Mas, ketika kita coba ada orang di sana berkomunikasi berdua, kita bikin soft mungkin, karena ini kan tayangan ini bukan tayangan yang hard, tapi tayangan yang lebih soft, lebih ke penyajian, beauty shot, gambar-gambarnya yang enak dilihat. Kita bisa tampilkan adanya dialog di sana, itu bisa, Mas, seperti itu. Mas bisa bermain, misalnya ada 2 orang, kita kasih komedinya di sana, jadi untuk memperkaya visualnya sendiri, Mas. Gitu. Itu untuk angle ya, karena pasti terbatas sekali ya. Ketika makanan ya udah, misalnya oh ceplok telur ya, cuman telurnya aja yang kita buat. Tapi bagaimana cara kita bisa meng-create, kan banyak ide. Kita bisa kasih dialog di sana, bagaimana cara kita bisa kasih ada komedi di sana, seperti itu. Yang tujuannya tetap tidak menghilangkan tujuan dari apa yang kita pasarkan. Seperti itu sih, Mas, untuk pertama. Lalu kedua tadi apa ya, Mas? Saya juga lupa tuh, Mas. Kedua itu terkait resep ya, yaitu tadi ya. Memang resep, saya nggak harus kan Pak menjelaskan resep, karena itu kan salah satu dapur kita. Nanti kalau ketahuan orang seperti apa, kita juga bisa kok meng-create yang lain seperti itu. Cara penyajiannya kita bisa potong, kan nggak harus detail juga. Oh pakai bumbu masaknya A B C D E, kan nggak juga. Tapi kita bumbu masak sekian itu kita bisa kasih visual yang lain tanpa harus menyebarkan secara utuh visual yang disajikan. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Begitu, Mas Holid.
Baik Bang Holid, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak Fajrin. Bapak Fajrin ini sangat antusias sekali nih peserta-peserta kita. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke peserta selanjutnya Pak untuk bertanya, nggak apa ya Pak? Banyak ya? Iya Pak, ada 2 lagi nih Pak, Randy dan juga Ibu Ani. Gimana? Baik. Oke, Randy dipersilakan dulu Randy untuk memperkenalkan nama dan juga memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Di sini ada yang saya hormati Bu Sere, ada Bu Selvi, ada Pak Triadi, dan Pak Fajrin, selaku dosen-dosen kece saya. Baik, saya Randy Asari, saya seorang mahasiswa Vkom Universitas Semputan Tular. Nah, bahasanya tadi sangat menarik soal analisisnya ini, Pak Fajrin. Ini terkait dengan banyak sekali kan video-video klip yang dibuat itu dengan budget mahal, namun tidak ngejamin video klip itu bagus atau diterima di masyarakat. Nah, bagi kami ini yang sinias-sinias pemula yang mungkin terhalang budget gitu, bagaimana sih pengambilan musik video dengan budget minimal atau minim ini bisa enak dilihat gitu, apakah fokus pada isi atau kontennya atau sinematografinya gitu. Kalau bicara sinematografi itu kan butuh alat-alat yang mungkin nih yang mewadai gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak tips apa sih yang harus kami lakukan bagi sinias pemula? Itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih Mas Randy, sehat selalu. Saya juga sebelum saya menjawab, Mas Randy, saya mau tanya dulu satu. Kenapa tadi di visual itu kok bukan Mas Randy itu ya yang jadi ininya ya? Apa namanya bintangnya di situ berduet dengan gadis Aziza gitu. Kenapa harus orang lain? Sebenarnya udah cocok gitu kan? Sedikit saja intermezzo aja. Baik, gini Mas. Yang saya tahu ketika orang berbicara sinematografi benar, pasti biaya akan sangat berpengaruh dan itu budgetnya luar biasa karena kita membutuhkan peralatan dan effort yang lebih. Namun balik lagi, ketika Mas mau bikin sinematografi atau videografi, bagaimana caranya tadi yang Mas tanyakan, bagaimana caranya agar video yang kita sajikan itu dapat diterima oleh khalayak, oleh audiens, oleh konsumen. Kuncinya cuma satu Mas, pasti orang nggak ada yang mau membuat video maupun sinematografi secara gambling, artinya saya mau buat ini, no. Semuanya butuh riset, artinya ketika pun, apalagi sinematografi yang membutuhkan budget besar, riset itu sangat harus paling kuat di awal. Nggak ada orang mengeluarkan uang cuma-cuma buat bikin ini tanpa harus ada riset terlebih dahulu, apa keuntungannya, apa bla 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 bla, itu nggak mungkin. Pasti. Nah, ketika kita sinias-sinias muda yang coba untuk berkecimpung belajar di bidang videografi, sama Mas, jangan mentang-mentang kita budget kita segini, ya sudah kita buat aja, kita bikin story boardnya, kita bikin story lainnya, begini. No, tidak. Ketika kita udah bicara di industri dan akan mendapatkan sesuatu dari hasil karya kita, yang paling utama adalah riset dulu. Kira-kira ketika saya membuat A, dapat diterima di masyarakat atau tidak, seperti itu. Ini semuanya riset Mas. Mas mau bikin karya sebaik mungkin, tapi ketika risetnya itu lemah, sama aja. Jadi semuanya tergantung di riset, gitu Mas. Misalnya, banyak nih anak muda, lagi zamannya misalnya, Februari, di bulan Februari ada Valentine di tanggal 14, hari kasih sayang, tuh kita bikin video klip yuk, tentang apa, tentang ini, bagaimana caranya, bla bla bla. Timing waktu untuk peluncurannya pun tentu sama, seperti bahkan, sorry itu saya maaf ya kalau saya tidak salah, pandemi sekarang seluruh bioskop di Indonesia tutup. Banyak film-film tidak tayang, salah satunya kayak misalnya, yang diproduksi sama MD Picture, dia sudah membuat sebuah film kalau nggak salah Desa Penari ya, yang sebelumnya akan tayang dan rilis di sini, dihantam badai pandemi, ternyata tidak tayang dan sampai sekarang nggak ada tayangnya.
rugi, jelas rugi. Riset bukan riset, tapi karena apa? Kita nggak ada yang bisa mengetahui bahwa pandemi ini sekian panjang. Ini kan faktor-faktor tidak terduga. Tapi secara pengambilan gambar, secara cerita pasti MD dengan Desa Penarinya, film Desa Penari itu sudah melakukan riset yang panjang. Tapi kan kita tidak ada yang bisa tahu. Dan itu tadi yang Mas bilang, biaya sudah besar, rugi ya rugi. Seperti itu, Mas. Jadi intinya sih lebih gitu. Topik atau trennya apa? Saya mau buat kalau topik kan kita lebih ke pengemasan ya, packagingnya mau bagaimana gitu. Tapi yang kita harus riset, oh ini anginnya lagi bagusnya mana nih kira lebih ini. Oh kita lagi begini, anak muda lebih banyak ini. Oh kita buat seperti ini. Nah, itu. Baru packagingnya yang kita mainkan nantinya. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Oke, baik Pak, makasih Pak. Baik, Randy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kuncinya satu ya, riset. Riset yang paling kuat di awal, jadi bisa diterima oleh khalayak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ani, dipersilakan untuk mengenalkan nama dan juga pertanyaannya. Baik, untuk waktu sesi terima pertanyaan tanya jawab ini 7 menit ya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Aswela, terima kasih, selamat siang para narasumber yang luar biasa, sekaligus dosen-dosen saya yang tercinta. Sebenarnya sih saya tidak berfokus pada satu narasumber ya, saya mau menggali ilmu dari para narasumber kita ini hari ini. Baik, pertanyaan dari saya singkat aja. Seringkali personal branding ini sering dikaitkan dengan tampilan secara fisik, yang berhubungan dengan gaya, gesture, maupun penampilan. Nah, di sini saya agak confused nih Bapak Ibu, antara personal branding dengan personal image. Nah, pertanyaan saya adalah apa perbedaannya dan ciri khas yang mana yang bisa dikatakan ini loh personal branding, ini loh personal image. Itu aja sih Bapak Ibu, terima kasih. Baik, dipersilakan Bapak Fajrin atau Ibu Selvi yang mau menanggapi duluan, Ibu. Ibu Selvi. Oke, baik, Ibu Selvi dipersilakan. Nggak apa-apa kalau Pak Fajrin mau duluan, silakan. Silakan Ibu, nggak apa-apa Bu. Ini bidangnya Ibu kalau ini. Ibu aja, Ibu Selvi. Oke, baik, Bu Selvi. Saya yang pertama akan coba menjawab pertanyaannya dari Ani ya. Kira-kira apa perbedaannya ya? Sebenarnya sama saja. Itu kan cuma beda di bahasa Inggrisnya ya. Brand dan image itu sama-sama dengan citra atau merek. Jadi apa yang akan kita tampilkan sesuatu yang memang tampilan kita seperti apa. Seperti itu ya. Jadi memang sama. Ketika kita mau ada brand personal brand atau personal image itu sama, citra diri apa yang akan kita presentasikan ke khalayak. Kalau untuk pertanyaannya Ani seperti itu sudah bisa diterima Ani? Kalau untuk baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, saya juga akan menambahkan mungkin pertanyaan dari Khalid dan Randy ya. Mohon izin ya Pak Fajrin ya, kita sharing. Kalau untuk tadi ya pertanyaannya Randy, saya rasa selain tadi ya Pak Fajrin riset dan lain sebagainya, bagaimana sih kita sebagai sinias-sinias pemula gitu ya, itu kita harus bersyukur ya, sekarang zaman milenial perkembangan teknologi sangat pesat ya, sehingga kita bisa menggunakan handphone, smartphone itu sekarang sudah canggih-canggih dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang kita bisa unduh untuk bisa edit video ya, untuk bisa pengaturan pencahayaan dan lain sebagainya ya. Dan memang ya mengikuti tren dan juga kita juga harus tahu konsep yang akan kita buat, misalnya video klip itu jangan sampai kalau video klip kita berbicara video klip berarti kan ada lirik ya, ada lirik. Pesan yang akan disampaikan itu supaya tersampaikan seperti apa ya. Jadi memang dari segi persiapan, dari segi produksi itu memang harus dipersiapkan perencanaannya. Selain tadi riset ya, pastinya juga mengikuti tren juga supaya kita up to date ya. Jangan sampai kita juga buat video klip itu jadul gitu ya, udah nggak tren gitu seperti itu ya. Tadi juga kita lihat video klipnya Gadis dan Atsal itu keren ya, maksudnya
walaupun tidak ada kata-kata dan sebagainya, hanya nangis gitu ya gadis, tapi sudah cukup tersampaikan pesannya. Cuma saja tadi ya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fajrin bagaimana kekurangannya mungkin pencahayaan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipelajari melalui sekarang ya aplikasi-aplikasi handphone atau mungkin di mata kuliah desain grafis dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk berkarya ya, untuk para pemula mentang-mentang tidak ada budget atau tidak ada alat gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya ya, dan kita harus bisa konsisten dan juga fokus ketika kita mau buat video ini nih seperti apa sih. Kalau kita misalkan, apalagi ada orang mungkin banyak sekali ya sekarang mahasiswa yang expert atau bahkan hobi sebenarnya ya, hobi edit video, hobi edit foto, sebelum diposting biasanya diedit-edit dulu, itu sebenarnya sudah ada skill ya, sudah ada skill, hanya tinggal digali saja kreativitasnya seperti apa, Randy ya, seperti itu. Oke, kalau untuk saya mau menambahkan yang jawaban dari Khalid tadi ya, bagaimana sih untuk mengambil angel ketika kita mau posting makanan atau kuliner kita. Dan balik lagi, karena perkembangan yang pesat ya, sekarang juga kita bisa gali bagaimana, dan kita juga bisa cari juga ya tadi ya, riset juga, melihat-lihat ada bahkan akun-akun yang memang punya konten bagaimana sih cara foto produk yang bagus, bagaimana sih cara foto produk walaupun hanya bawang goreng supaya menarik gitu ya, supaya menarik dengan mungkin ditambahkan kata-kata tadi ya, kata-kata seperti kopi kenangan ya, ada yang namanya kopi mantan gitu, kayaknya sesuatu yang memang disukai. Kalau segmentasinya kita remaja ya, segmentasinya kita mahasiswa misalnya, cari juga segmentasinya sasaran kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa memposting atau membuat foto atau video itu sesuai dengan segmentasi kita, sasaran kita tuh seperti apa. Seperti itu tambahan dari saya untuk pertanyaannya Randy dan Khalid. Terima kasih. Mas Wela, saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Selfie. Terima kasih juga untuk Ibu Ani yang telah memberikan pertanyaan. Untuk mencapai waktu yang sudah ditentukan oleh panitia ya. Jadi kita menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan juga terima kasih untuk Bapak Fajrin, Ibu Selfie, dan juga Bapak Tri. Tapi kali ini jangan keluar dulu ya teman-teman ya. Saya akan memberikan kuis, dan kuis ini berhadiah sebesar Rp50.000 bagi 2 orang teman yang beruntung, peserta yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Oke, sebelumnya teman-teman tolong jangan live dulu ya dari Zoom kita ini. Baik, akan saya mulai dulu ya untuk pertanyaan pertamanya. Teman-teman bersiap ya, sama seperti tadi. Untuk pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab lebih cepat, dia harus menekan tombol raise hand ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 konsep personal branding dari I Love Personal Branding yang tadi telah disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Selfie. Dipersilakan kepada peserta untuk menjawab. Oke, baik, kepada Ayu Rizky Windari, dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Iya, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Windari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Untuk konsep personal branding itu tadi kan sebenarnya ada 8, cuma saya juga nangkepnya tadi 3 terakhir. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keteguhan, yang ketiga ada nama baik. Untuk kesatuan itu sendiri adalah realita kehidupan pribadi seseorang yang harus sejalan dengan perilaku yang telah ditentukan dan personal branding yang telah dibangun. Misalnya, bagaimana apa yang kita posting itu harus jalan dengan hidup kita dan tidak pencitraan. Untuk yang kedua ada keteguhan. Keteguhan itu bagaimana kita bisa konsisten terhadap apa yang kita share, apa yang kita posting. Karena itu memperlihatkan bagaimana kepribadian kita. Mengingat membentuk personal branding memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga ada nama baik. Nama baik juga membentuk dalam konsep personal branding. Karena bagaimanapun kita pasti ingin dikenal baik. Dan pengaruh sebuah personal branding akan lebih besar apabila individu tersebut secara positif dikenal baik. Ya, cukup segitu aja. Oke, baik. Terima kasih kepada
Ayu, Rizky untuk jawabannya. Selamat, kamu mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Nanti kamu akan dihubungi langsung sama panitia untuk mendapatkan hadiah tadi ya. Dan ini sekarang yang kedua. Terima kasih. Sama-sama. Yang kedua sekarang sama juga ya. Untuk hadiahnya masih Rp25.000. Sorry. Maaf, teman-teman. Saya salah. Satu orang dapat Rp50.000. Maaf ya, Kak Ayu. Tadi saya salah menyebutkan. Jadi satu orang ini mendapatkan Rp50.000. Untuk yang kedua, teman-teman jangan takut, jangan keliru, jangan sampai salah jawab. Pertanyaan kedua akan saya paparkan ya. Siap-siap untuk menekan tombol raise hand-nya ya dengan cepat. Oke, baik. Pertanyaan kedua adalah apa perbedaan personal branding dengan online personal branding menurut kalian secara pribadi? Baik, Bunda Ani, boleh silakan menjawab pertanyaannya. Baik. Wah, sangat antusias sekali ya. Terima kasih. Kalau personal branding itu yang seperti tadi udah dipaparkan sama teman kita yang dari universitas mana tadi? Saya lupa. Itu Ibu. Ya, nah kalau di online personal branding itu adalah medianya online ya. Jadi personal branding citra diri kita sampaikan, kita paparkan secara online. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dani atas jawabannya. Selamat Bu Dani juga mendapatkan hadiah dari webinar ini sebesar Rp50.000. Nanti Bu Dani langsung dihubungi oleh panitia kami ya. Terima kasih. Oke, untuk itu terima kasih yang terhormat kepada narasumber, Ibu Selfie, Bapak Tri dan juga Bapak Fajri. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Untuk itu saya kembalikan lagi ke MC. Untuk teman-teman di note jangan dulu keluar dari grup, dari Zoom, karena kita akan ada sesi foto ya, yang akan dipersembahkan oleh MC kami. Dipersilakan, gadis. Oke, terima kasih Elsela. Terima kasih sudah membantu saya untuk memandu acara talk show dari awal sampai menuju akhir hari ini ya. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada semua narasumber yang sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh peserta juga yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami pada hari ini. Untuk itu kami sekarang ada sesi foto. Untuk para peserta dan semua narasumber mohon dinyalakan kameranya biar terlihat cantik, yang ganteng, tuh cantik-cantik banget. Pada mau kemana ini? Ya ampun. Oke, mohon ditahan dulu ya. Kali ini akan ada 3 kali sesi foto. Semua sudah dinyalakan kameranya? Sudah. Ada 3 sesi ya. Ada 3 kali foto ya. Oke. Saya mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. Lagi. Tunggu sebentar ya. Ayo Bun, lagi Bun. Oke, sesi kedua. Yang 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. Halo Almer. Halo Ibu. Nama cakep ya. Ibu apalagi cantik banget Bu. Terakhir ya. Ultra gratis nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Bunda. Terima kasih.